Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Masna Yunita SH MHum. Kami dari kelompok 12 akan membahas hukum acara pidana. Tugas ini disusun oleh 3 orang mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, yaitu Priska Rahayu Putri, Rifsi Yuristasari, dan Kak Yola Putri Ramadhani. Baiklah, langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan sumber hukum acara pidana. Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk hukum acara pidananya. Pendapat lainnya mengenai pengertian hukum acara pidana, salah satunya menurut Wiryono Projodikoro. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Sumber hukum acara pidana. Adapun beberapa sumber dasar hukum acara pidana sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Sekian. Baiklah, saya Yosi Yuristasari akan melanjutkan materi kali ini, yaitu mengenai proses penyelesaian perkara pidana. 1. Penyelidik atau penyelidikan. Penyelidikan adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, atau dalam pasal 1 angka 4 KUHP. 2. Penyidik atau penyidikan. Penyidikan adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, atau dalam pasal 1 angka 1 KUHP. 3. Penahanan atau penahan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 21 KUHP. 4. Penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Yang C, yaitu penuntutan. Pengertian penuntutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 angka B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara di pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, pasal 140 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Yola Putri Ramadhani, NIM 1813010075, akan melanjutkan materi D, yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam proses hukum acara pidana terlibat beberapa orang pihak yang perlu diketahui perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut antara lain yang pertama tersangka atau terdakwa. Pengertian dari tersangka tertuang dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku atau terpidana. Yang kedua itu terpidana. Terpidana adalah orang-orang yang didakwa bersalah atas sebuah kejahatan yang dihukum oleh pengadilan atau sebuah kejahatan dan dihukum oleh pengadilan, atau orang yang menjalani hukuman pidana. Terpidana seringkali juga disebut sebagai tahanan. Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, kemudian mendapatkan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum, tetap disebut sebagai terpidana. Yang poin E, pra-peradilan. Pra-peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Yang poin F, alat bukti dalam hukum acara pidana. Alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 ayat 1 KUHP. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.